Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu penting berkaitan dengan dunia kesehatan, yaitu kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Isu ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Banyak daerah di Indonesia, terutama di pelosok seperti Papua, Nusa Tenggara, dan pedalaman Kalimantan itu mengalami kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau, fasilitas kesehatan yang minim, dan ketimpangan kesejahteraan itu seringkali membuat tenaga kesehatan enggan untuk ditempatkan di wilayah tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat di daerah terpencil itu mengalami keterlambatan pelayanan kesehatan, sehingga angka kematian meningkat dan hak mereka untuk mendapatkan kesehatan yang layak itu belum terpenuhi. Masalah ini sebenarnya tidak hanya soal kekurangan tenaga medis, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan rasa persatuan bangsa. Oleh karena itu, di sini saya akan menganalisisnya melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini mengajarkan bahwa setiap tenaga kesehatan itu harus bekerja dengan dasar iman dan moral. Kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil itu dapat dihadapi dengan menumbuhkan rasa panggilan hati dan tanggung jawab moral sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan, dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan wilayah atau kondisi adalah bentuk nyata dari keimanan yang diwujudkan dalam tindakan. Baik, kedua saya akan menganalisis dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menuntut kita untuk menghargai martabat setiap manusia. Masyarakat di daerah terpencil itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan seperti pemerintah dan seluruh masyarakat itu perlu menumbuhkan empati dan keadilan. Misalnya dengan pemerataan distribusi tenaga medis dan peningkatan fasilitas pelatihan bagi tenaga lokal agar dapat melayani daerahnya sendiri. Baik, di sini saya akan menganalisis dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, di mana kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil itu bisa mengancam rasa persatuan jika ada kesenjangan antar wilayah. Sila ini mengingatkan kita agar bersama-sama menjaga kesatuan bangsa melalui pemerataan pelayanan. Tenaga kesehatan itu bersedia tugas di daerah terpencil untuk menjalankan berbagai tugas mereka, seperti semangat persatuan, karena mereka itu membantu memperkuat keutuhan bangsa lewat pelayanan yang menyentuh setiap lapisan masyarakat. Baik, analisis dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi isu, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat itu perlu untuk berdialog dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Misalnya, memberikan insentif, pelatihan, dan dukungan logistik bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah terpencil. Dan di sini juga saya akan menganalisis dari sila terakhir, yaitu sila kelima, di mana sila kelima ini menekankan pentingnya kebijakan dan yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan rakyat secara merata. Di mana sila terakhir ini juga merupakan tujuan utama dari semua upaya di atas, di mana keadilan sosial berarti tidak ada perbedaan dalam hak untuk hidup sehat, baik di kota besar maupun di pelosok negeri. Pemerataan tenaga kesehatan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini juga refleksi pribadi dan aksi nyata. Menurut saya itu, saya sebagai calon tenaga kesehatan, saya menyadari bahwa profesi saya ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga panggilan kemanusiaan. Melalui nilai-nilai Pancasila, saya belajar bahwa menjadi tenaga kesehatan itu berarti siap mengabdi tanpa memandang tempat ataupun kondisi. Baik, saya juga di sini ingin menanamkan sikap empati, tanggung jawab, dan semangat gotong royong dalam setiap pelayanan yang akan saya berikan. Jika suatu saat saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di daerah terpencil, saya akan melihatnya bukan sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan, karena di sanalah nilai-nilai kemanusiaan benar-benar diuji dan diwujudkan. Sebagai generasi muda dan calon perawat, saya bisa mulai dengan langkah kecil, seperti ikut dalam kegiatan bakti sosial, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan,
dan mendukung pemerintah pelayanan kesehatan melalui sikap peduli dan solidaritas. Dengan semangat Pancasila, saya yakin bahwa saya bukan hanya menjadi tenaga kesehatan yang profesional, tetapi juga saya menjadi pribadi yang beriman, berperi kemanusiaan, dan menjunjung tinggi persatuan, berjiwa demokratis, dan menegakkan keadilan sosial. Baik, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan tenaga kesehatan di daerah terpencil demi terwujudnya Indonesia yang sehat dan beradil. Oke, baik. Itu saja analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kesehatan atau keperawatan yang sudah saya jelaskan. Maka dari itu saya mengajak untuk kita sebagai calon perawat atau tenaga kesehatan untuk bisa bersama-sama menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil demi terwujudnya Indonesia yang sehat, adil, dan beradab. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.